Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tema yang berjudul Hijrah Nabi ke Madinah. Baik, dan di sini sekarang ada narasumber, bisa perkenalkan dulu, Mas. Ya baik, nama saya Muhammad Afrizal Firmansyah. Di sini sebagai narasumber, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi peristiwa hijrah itu terjadi setelah Bait Aqobah 1 dan 2. Baik, di sini akan menanyakan pertanyaan, apa yang melatar belakangi peristiwa hijrah Nabi Muhammad, Mas? Jadi untuk latar belakang peristiwa hijrah Nabi Muhammad itu ada 3 latar belakang. Yang pertama yaitu ajakan dari orang Madinah kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Ini dinamakan dengan pull faktor. Terus latar belakang yang kedua yaitu suasana kota Mekah yang mencekam bagi kaum muslimin, sehingga mendukung Nabi untuk melakukan hijrah. Ini dinamakan dengan push faktor. Dan latar belakang yang ketiga yaitu turunnya wahyu untuk melakukan hijrah. Ini merupakan latar belakang yang paling penting, yaitu yang dinamakan dengan determinant faktor. Pertanyaan kedua saya itu gimana? Bagaimana jalan cerita Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah, Pak? Jadi untuk bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah itu, Nabi Muhammad termasuk orang yang terakhir hijrah. Jadi ketika wahyu untuk berhijrah sudah turun, itu para sahabat mulai berhijrah, yaitu dimulai dengan Abu Salamah, yang kemudian disusul oleh anak dan istrinya, dilanjutkan oleh Suhaib, dan kemudian para sahabat lainnya. Sedangkan untuk Nabi Muhammad itu, dia masih berada di Mekah bersama dengan Abu Bakar dan Ali. Jadi termasuk 3 orang terakhir. Dan untuk peristiwa hijrah ini itu dilakukan di malam hari untuk menghindari kaum Quraisy yang mencegah mereka untuk berhijrah. Namun ada yang menarik dari kisah hijrah ini, yaitu mengenai sahabat Umar yang hijrahnya tidak di malam hari tapi di siang hari. Jadi untuk dalam kasus sahabat Umar ini, dia bersama sahabat Iyas dan Hisham itu memiliki tempat untuk bertemu. Jika mereka bertemu, mereka hijrah. Tapi jika ada yang ketangkap oleh Quraisy yang berhasil lolos, ini yang hijrah. Ya, yang berhasil lolos itu cuma sahabat Umar dan sahabat Iyas. Dengan sahabat Hisham tidak berhasil lolos dari tangkapan suku Quraisy. Ya, tadi kan saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad termasuk orang yang terakhir untuk berhijrah. Di qaul yang masyhur itu dikatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad hijrah itu, rumah Nabi Muhammad dikepung oleh kaum Quraisy. Akan tetapi ketika kaum Quraisy masuk menerobos rumah Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad sudah tidak ada di rumahnya. Yang ada di rumahnya itu sahabat Ali yang menggantikan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sudah pergi dari rumahnya untuk melakukan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Baik, untuk pertanyaan ketiga saya itu, jalur yang diambil Nabi Muhammad ketika hijrah itu bagaimana, Mas? Jadi untuk jalur yang diambil Nabi Muhammad ini bukan jalur umum atau jalur yang sering dilalui orang-orang untuk melakukan perdagangan, untuk jalur perdagangan ya. Jalur itu Nabi itu berputar. Jadi ketika keluar itu Nabi bersembunyi dulu di Gua Sur selama 3 hari. Ya, di Gua Sur itu Nabi berhasil selamat dari kejaran kaum Quraisy dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Gua Sur yang ditutupi oleh
jaring laba-laba sehingga Nabi dan Abu Bakar itu tidak terlihat oleh kaum Quraisy. Padahal jika kaum Quraisy, kafir Quraisy itu melihat ke bawah ke dalam gua Sur, itu pasti akan terlihat Nabi dan Abu Bakar. Tapi dengan izin Allah, Nabi dan Abu Bakar bisa selamat dari kejaran kaum Quraisy atau tidak tertangkap di gua Sur itu. Dari situ Nabi itu melanjutkan perjalanan menuju arah selatan ke arah Yaman. Dia menyewa seorang kafir Quraisy. Dia disewakan oleh Abu Bakar, seorang kafir Quraisy yang paham medan-medan terjal daerah itu, yaitu yang bernama kafir Quraisy ini bernama Uraikot. Ya, dari dia pergi ke selatan, terus lanjut ke utara dekat Laut Merah. Ini jalur-jalur yang jarang dilewati orang dan medannya itu sulit terjal, tidak seperti jalur pada umumnya. Setelah melewati jalur itu, Nabi sampai ke daerah yang mana di situ Nabi singgah di rumah Ummu Ma'had dan Nabi meminta susu. Tapi Ummu Ma'had tidak, kambing Ummu Ma'had itu tidak menghasilkan susu. Tapi ketika kambing itu diperas oleh Nabi, susunya keluar dan kambing itu menjadi gemuk. Nah, di situ Nabi menginap beberapa hari. Setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan. Dia sampai ke daerah Kuba. Di sana Nabi membangun masjid yang pertama kali. Dari Kuba Nabi melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Madinah dan disambut oleh orang-orang Madinah dengan sukaria. Ya, di Madinah ini Nabi itu ditawari orang-orang Madinah untuk rumah mereka. Jadi orang-orang Madinah itu menawarkan rumah mereka kepada Nabi untuk ditinggali Nabi. Tapi Nabi untuk memecahkan solusi perebutan orang-orang Madinah itu, Nabi cuma dia bilang bahwa di mana unta ini berhenti, unta Nabi itu berhenti, maka dia akan tinggal di situ. Ya, maka berhentilah unta Nabi itu di rumah Abi Ayub, yaitu yang dari Bani Ghanam. Di sana kemudian Nabi mendirikan masjid dan rumah yang sekarang mungkin lebih dikenal dengan Masjid Nabawi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Baik, itu saja yang bisa dijelaskan narasumber kita, Mas Afrizal. Dan kalau ada salah kata mohon maaf dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.